Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Pada asesmen ini saya meneliti dua jenis sumber penelitian dalam pendidikan inklusif, yaitu literatur abu-abu dan tinjauan sistematis meta-analisis Bu. Fokusnya adalah bagaimana strategi pembelajaran inklusif dapat membantu siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam di kelas. Dari penelitian saya yang saya baca, saya menemukan bahwa pendekatan pembelajaran yang fleksibel, dukungan visual, diferensiasi, dan kolaborasi guru sangat membantu meningkatkan partisipasi siswa inklusif Bu. Dari dua jenis sumber penelitian yang Ibu lakukan, apa perbedaan kedua jenis artikel tersebut? Perbedaan kedua jenis artikel, yang pertama literatur abu-abu itu biasanya berupa laporan organisasi, panduan pemerintah atau laporan lembaga pendidikan yang belum dipublikasikan di jurnal akademik Bu. Kelebihannya itu informasinya praktis dan sering lebih terbaru, namun kadang belum melalui proses per-review, sehingga kualitasnya itu perlu dicek lebih hati-hati. Sedangkan tinjauan sistematis atau meta-analisis itu mengumpulkan banyak penelitian lalu dianalisis bersama untuk menemukan pola hasil yang lebih kuat. Jenis penelitian ini biasanya lebih terpercaya karena menggunakan metode yang sistematis dan berbasis banyak data Bu. Lalu bagaimana dampaknya untuk pembelajaran di kelas Bu? Dampaknya dari hasil penelitian saya melihat bahwa guru itu tidak harus membuat pembelajaran yang sama Bu untuk semua siswa. Misalnya kita bisa memberikan variasi dalam belajar, contohnya penggunaan gambar, video, terus instruksi sederhana atau tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa inklusif itu lebih berkembang ketika guru memberikan dukungan sosial dan lingkungan kelas yang positif. Jadi bukan hanya akademik, tetapi rasa percaya diri dan keterlibatan mereka itu rasa terlibatan mereka di kelas itu ada Bu. Selain itu kolaborasi antara guru pendamping, orang tua itu juga sangat penting Bu, karena kolaborasi antara guru kelas dan guru pendamping orang tua itu ketika kita berkomunikasi itu berjalan dengan baik Bu. Kalau kita ada kolaborasi itu, kebutuhan siswa juga lebih mudah dipahami dan ditangani bersama Bu. Dari dampak yang Anda paparkan untuk pembelajaran di kelas, bagaimana penerapannya kalau kita mempunyai jumlah siswa banyak sedangkan waktunya terbatas? Kalau jumlahnya siswanya banyak, menurut penelitian dan strategi kecil memberikan dampak positif Bu. Misalnya kita menggunakan instruksi singkat dan jelas, menyediakan pilihan tugas, membuat kelompok belajar campuran, terus kita memberi dukungan visual sederhana. Tidak semua perubahan itu harus besar Bu. Yang penting adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan mendukung kebutuhan siswa. Apakah hasil dari penelitian itu cukup meyakinkan Bu? Menurut saya cukup yakin Bu, terutama pada hasil meta-analisis karena datanya berasal dari banyak penelitian. Tetapi saya juga mempertimbangkan kondisi sekolah dan karakteristik siswa di kelas kita. Jadi penelitian ini digunakan sebagai panduan lalu disesuaikan dengan praktek nyata. Jadi dari penelitian ini saya belajar bahwa
bahwa pendidikan inklusif itu bukan berarti memperlakukan siswa semua itu sama, Bu, tetapi memberikan dukungan sesuai kebutuhan mereka agar semua bisa belajar dengan optimal. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Sebelum selesai, saya ingin meminta Ibu untuk memberikan umpan balik tentang cara saya menyampaikan informasi tadi, apa yang sudah baik dan apa yang perlu saya tingkatkan. Baik Bu, saya setuju tentang hal yang Ibu sampaikan, yaitu memberikan variasi dalam pembelajaran. Semoga kedepannya Ibu bisa menerapkan praktek baik tersebut di kelas lain, tidak hanya di kelas Ibu sendiri. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.